harus penumpang yang masuk, harus orang yang datang dari Jayapura, bahkan daerah-daerah yang epicentrum. Nah, oleh sebab itu memang sosialisasi yang kami laksanakan hari ini adalah yang pertama, memang semua warga ini di Kabupaten Lanijaya memang dilarang ke Wamena dan ke Jayapura. Karena yang pertama, mereka punya logistik lokal atau ketahanan pangan lokal yang cukup, ubi kebun yang cukup. Yang kedua, pemerintah memberikan pemerintah dengan program padat karya 1 juta per KK per tahun yang sudah bergulir selama periode kedua kepemimpinan kami. Itu mereka punya kesempatan dalam 4 triwulan mendapatkan logistik dalam bentuk BAMA. Dan kedua, mereka punya hampir semua keluarga di Lanijaya memiliki rekening rata-rata 4 juta hari ini di Bank Papua. Sehingga dengan seperti itu maka kami menyampaikan kepada semua masyarakat untuk tidak tinggalkan Lanijaya ke Wamena bahkan ke Jayapura. Karena tadi bahwa pintunya akan dibuka, pintu dari Pak Bupati Jayapura 14 hari ke depan akan buka pintu. Maka sosialisasi kita ini mungkin sosialisasi kedua, lapis 2. Saya akan turun di 39 distrik untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak perlu lagi ke Wamena dan ke Jayapura. Kita menjaga siapapun keluarga kita yang datang dari Jayapura, dari Jakarta, sampai ke Lanijaya, harus isolasi dia, karantina dia, dan lain-lain. Sosialisasi kita sederhana seperti itu. Karena sampai hari ini, orang-orang di gunung ini, orang tidak anggap itu masalah besar. Orang tidak anggap itu masalah besar, sehingga sosialisasi saya lebih menekankan kepada memang orang bilang jangan memberikan ketakutan lebih, tapi orang lain ini perlu sedikit kasih tahu dengan supaya takut. Itu baru dia bisa waspada. Tidak bisa bilang bahasa jangan takut, jangan panik, itu tidak bisa untuk orang lain. Orang pegunungan seluruhnya harus dikasih tahu bahwa kalau kau begini maka akan begini, sehingga lebih baik. Tidak ada obat, kemungkinan besar ketika kau sakit, orang mau antar kau juga, orang yang mau jemput kau juga takut. Nah, itu sosialisasi. Maka kau akan di situ saja dikasih obat dari jarak jauh, makanan dari jarak jauh. Bahkan kau akan dikucilkan. Karena di mana-mana di Jayapura sih orang mau kubur, orang sudah mulai dikucilkan. Orang yang kena dikucilkan. Itu lebih ngeri kalau datang ke pegunungan, orang keluarga-keluarga akan dikucilkan. Itu budaya mereka, dan kita kasih tahu sesuai dengan konteks budaya mereka bahwa kalau itu terjadi maka mereka sudah harus lakukan langkah-langkah seperti itu. Jadi kami berharap, artinya kami juga beriman, berdoa supaya pintu pegunungan ini itu zero. Tidak ada COVID-19 mulai dari Wamena sampai ke seluruh pegunungan ini. Tapi kita tidak tahu berapa lama pintu terbuka, berapa lama COVID ini ada di bumi ini, di Papua maupun di Jakarta maupun di seluruh dunia ini. Selama itu ada, maka warga kami harus kita sosialisasi masif. Dan itu kan saya akan kunjungi hampir seluruh distrik, 39 distrik. Ini sudah distrik tidak hampir sudah 5-6 distrik sekarang. Sisa sekian itu saya akan kunjungi semua. Sehingga dalam pengetahuan mereka bisa waspada. Itu satu hal. Yang kedua, masyarakat meminta mencairkan dana mereka yang selama ini tahun lalu mereka kerja yang ada di rekening seluruh Lanijaya. Kepala keluarga memiliki 4 juta di dalam rekening mereka berkeluarga. Jadi akumulasi dana total mendekati 80 sampai 100 miliar itu milik masyarakat yang ada di rekening Bank Papua sekarang. Hanya kendala sedikit karena EKTP-nya, kartu keluarganya, ini urus ini terlalu lama karena persyaratan untuk pencairan dana adalah EKTP dan kartu keluarga elektronik. Tapi kalau kondisi ini lama-lama, saya akan koordinasi dengan BPK terutama, bahkan pihak-pihak yang diperlukan, yang lain, supaya kita sama-sama, yang sekarang yang 4 juta ini kita cairkan dulu. Supaya kan semua tadi usulan tadi juga guru kontrak juga minta uang mereka juga dicairkan. Kita layani semua karena itu sudah instruksi presiden. Saya pikir itu. Jadi ini kami sosialisasi tahap kedua atau lapis 2 ini. Lapis 1 masyarakat semua sudah mendengar, dari KNPI sudah jalan, dari KAP sudah jalan, ada relawan. Bahkan ada tadi di sana ada anggota DPR itu di Poga dan Muara, itu dia sudah dari rumah ke rumah sosialisasikan. Jadi sekarang semua orang harus berperan untuk ini.
sampai 14 hari ini sebelum pintu Wamena dibuka itu sosialisasi Lanijaya, sosialisasi tahap 2 kita harus selesaikan. Begitu. Bapak mengenai alokasi anggaran untuk penanganan COVID dari Kabupaten Lanijaya. Ya, sesuai dengan instruksi Presiden dan Menteri, seluruh daerah diminta mengalokasikan, mengurangi budget anggaran di tempat lain dan mengalokasikan budget. Jadi kami Lanijaya anggarkan 20 miliar. Jadi keputusannya sudah disampaikan ke Mendagri. Mendagri lagi menunggu berikan kesempatan kepada semua daerah 7 hari untuk memutuskan. Sehingga kami sudah putuskan untuk 20 miliar kita menganggarkan. Kami punya stok dana yang cukup. Kami mengurangi dana belanja asosiasi dan kita punya dana yang cukup sehingga kami tidak mengurangi pos banyak karena ada dana cadangan yang cukup. Terima kasih. Oke. Dia mau wawancara lagi. Ini mobil banyak dari mana? Sudah bicarakan, oleh sebab itu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Bupati Lanijaya dan juga sebagai Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah dalam hal ini untuk memberikan beberapa hal penting terkait memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat dalam hal ini untuk kebutuhan ketahanan pangan atau BAMA untuk mencukupi beberapa hari ke depan dan juga untuk mereka melaksanakan aktivitas masing-masing di rumah. Itu yang kami berikan apresiasi kepada Pak Bupati dan juga semua pemerintah Kabupaten Lanijaya yang hari ini lagi kami dengar sendiri beliau sudah anggarkan kurang lebih 20 miliar. Secara sah beliau sudah anggarkan, kami berikan apresiasi. Semoga semua yang kami kerjakan ini dapat bermanfaat dan juga memberikan kesejahteraan bagi rakyat Lanijaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Kami apresiasi kami dari Kamaradat Pengusaha Papua Kabupaten Lanijaya, kami apresiasi. Dampaknya untuk ekonomi sangat besar. Kabupaten lain mereka punya stok BAMA, bahan sembako kurang. Kami Lanijaya bersyukur karena kami sudah dengar dari Pak Bupati sendiri stok berasnya sudah cukup, uang semuanya dijamin. Untuk itu kami dari Kamaradat Pengusaha Papua memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Bupati. Yang kedua, apa yang diimpikan, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati untuk masyarakat harus wajib berkebun. Dalam hal ini memang sesuai dengan mimpi Kamaradat Pengusaha Papua Kabupaten Lanijaya membangun ekonomi dari dusun ke kota. Kami akan menggerakkan masyarakat dari dusun ke kota untuk tetap bekerja, tetap di kebun. Itu jangka panjangnya kami akan pikirkan supaya dalam 1 tahun ini pemerintah sudah sediakan stok bahan makanan sudah cukup. Tapi apakah COVID ini akan kapan berhentinya kami tidak tahu. Dia akan berlanjut atau tidak kami belum bisa pastikan. Oleh sebab itu sosialisasi untuk masyarakat harus wajib berkebun. Masyarakat suara di kebun itu mitra resmi dari pemerintah Kabupaten Lanijaya akan bergerak, akan mensosialisasikan, akan menggerakkan akar rumput untuk tetap ada di dusun dan tetap ada di kebun. Terima kasih. Wah. Cukup. Ya.